Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spasial. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi ini kita akan melakukan proses pengolahan foto udara dengan menggunakan software Agisoft Photoscan. Jadi foto udara yang tadi kita sudah peroleh dengan menerbangkan drone tadi, kita akan olah untuk tahap selanjutnya, yaitu kita bisa membuat DEM dan sebagainya. Jadi setelah kita menerbangkan drone tadi, maka kita peroleh foto itu kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu bisa download di bahan latihan. Itu adalah hasil penerbangan atau pemotretan yang tadi kita lakukan dengan menggunakan drone DJI Phantom 3 ya, 3 Pro. Nah, jadi itu kalau nggak salah ada 92 foto yang diperoleh. Nah, jadi foto ini masih berbentuk pecahan-pecahan ya. Nah, kita akan menggabungkan agar foto ini menjadi seperti ini. Jadi tampilan yang lebih jelas dan nanti kita bisa layout dan sebagainya. Kemudian kita juga nanti masuk pada tahap bagaimana membuat hasil dari penggabungan ini dirubah menjadi data DEM, data elevasi model ya. Data elevasi model ini jenisnya adalah jenis DSM, data surface model. Nah, ini seperti ini ya data elevasi model. Ini kan kita peroleh dari foto udara ini ya, foto udara yang kita sudah gabungkan ortomozaik ini, kita bisa juga mengolah menjadi DEM. Nah, setelah DEM nantinya kan kita bisa olah menjadi kontur dan sebagainya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja bagaimana praktek untuk melakukan pengolahan foto udara dengan menggunakan Agisoft Photoscan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada bagaimana praktek untuk mengolah data hasil foto udara yang kita sudah lakukan dengan menggunakan drone ya. Nah, caranya adalah kita buka terlebih dahulu software Agisoft Photoscan kita. Nah, ini kita klik 2 kali ya, nanti akan tampil. Kita tunggu dalam beberapa saat, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal dari software Agisoft Photoscan. Dimana kalau kita lihat di sini ada seperti gambar bola ya, ini ada bola. Ini sebagai tools untuk menggeser atau memutar gitu. Jadi ketika nanti sudah tampil foto udara itu, kita bisa geser kanan kiri dan kita bisa putar untuk posisi 3 dimensi seperti itu. Baik. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mulai pada step awal. Bagaimana untuk menggabungkan ya. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya seperti tadi saya sampaikan bahwa proses di sini adalah bagaimana menggabungkan dari beberapa foto yang sudah kita peroleh dengan menggunakan drone tadi, kita gabungkan ya. Nah, caranya adalah yang pertama, silakan Bapak Ibu pilih workflow. Di sini ya ada workflow. Nah, ini workflow ini kita nanti mayoritas akan bermain di tools workflow ini. Oke. Jadi yang pertama adalah kita klik workflow, kemudian pilih add photo. Ya, add photo. Jadi add photo ini sebenarnya tujuannya untuk membuka foto hasil drone tadi ya, yang kira-kira ada sekitar berapa puluh foto itu. Nah, kita akan buka terlebih dahulu. Nah, caranya adalah klik add photo. Kemudian nanti dia akan kita arahkan pada tempat penyimpanan folder dari si pelatihan itu ya. Kan kita kan saya sudah membagikan bahan latihan drone yang ini ya, bahan latihan drone. Silakan Bapak Ibu buka. Kemudian di dalamnya ada foto hasil dari drone ya, foto udara hasil drone. Nah, ini caranya adalah tinggal kita Ctrl A. Nah, maka dia akan terblok seluruhnya. Nah, setelah kita blok, kita pilih open saja. Kita pilih open. Nah, nanti dia proses ya. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini sudah tampil fotonya. Tapi belum ditampil di sini ya. Nanti ada step tersendiri. Kita lihat di sini sudah tampil sejumlah 92 foto ya. Jadi yang tadi dilakukan penerbangan tadi itu menghasilkan 92 foto. Oke. Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi di sini akan ada kamera di sini 92. Jadi jumlah 0 ini 92 itu artinya
92 foto atau gambar. Oke. Baik, berikutnya kita lanjut ya, pada tahap selanjutnya adalah disebut dengan tahap alien foto. Alien foto tulisannya ya. Nah, proses alien foto ini digunakan untuk identifikasi titik-titik yang ada di gambar. Jadi proses ini akan membuat matching poin dari 2 atau lebih foto. Jadi menyamakan titik-titik foto itu. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, maaf, ini kita kembali ke sini ya. Nah, ini kalau kita klik di sini Bapak Ibu sudah ada ini ya, sudah. Nah, ini foto-foto tadi sudah muncul. Jadi tadi kan tampilan tadi kan ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik gambar foto ini. Nah, tadinya kan seperti ini. Kita klik gambar foto, maka ini sudah tampil nih. Ini menunjukkan bahwa foto yang kita input tadi sudah masuk gitu. Seperti ini. Oke, selanjutnya tadi ya kita akan masuk pada proses line foto. Nah, caranya adalah sama, kita klik workflow, kemudian akan aktif nih. Line foto ini akan aktif. Kalau tadi kan kita pas awal buka itu belum aktif. Kenapa? Karena fotonya belum masuk gitu. Kita klik alien foto, kemudian di sini muncul jendela alien foto seperti ini ya. Nah, kemudian tools pertama di sini ada akurasi. Maksudnya akurasi adalah untuk memilih tingkat akurasi kecocokan titik dalam proses matching point. Jadi akurasi ini mau seperti apa gitu ya. Yang jelas semakin tinggi Huygens ini, maka prosesnya akan semakin lama. Nah, untuk latihan kita pilih saja akurasi yang cepat. Ya, atau yang low saja gitu ya, karena kita nanti untuk latihan. Oke, kita pilih yang low. Nah, dari low, selanjutnya di sini ada generic preselection ya, kemudian ada reference preselection. Nah, kalau generic preselection artinya adalah foto yang sudah built-in geotag. Artinya si foto tadi sudah memiliki nilai koordinat. Nah, itu generik ya. Artinya dia sudah memiliki referensi koordinat. Nah, kalau kita lihat drone yang kita terbangkan itu sudah memiliki koordinat gitu. Sehingga kita bisa langsung memilih yang generic preselection. Atau harus dipilih yang generic preselection-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang reference preselection berarti itu dia menggunakan ini manual gitu. Jadi kita nanti bikin GCP. Nah, sebenarnya lebih akurat kalau kita saat menerbangkan itu mengambil juga titik GCP yang sebenarnya di lapangan gitu. Jadi GCP di lapangan itu biasanya pakai GPS gitu, pakai GPS atau pakai apa. Nah, itu kita bisa peroleh untuk menginput nanti. Nah, tapi kita dalam latihan ini kita akan menggunakan generic preselection saja. Oke ya. Kalau sudah, ini advance biarkan saja ini di sini. Default saja mengikuti ya. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu prosesnya. Ini tergantung tadi ya, kalau misalnya Bapak Ibu memilihnya yang akurasinya Huygens apalagi paling tinggi, maka ya nanti prosesnya akan lebih lama gitu dibandingkan dengan yang low pastinya. Tapi hasilnya juga akan lebih tajam gitu kalau semakin tinggi dalam mengambil pilihan untuk akurasi tadi gitu. Oke, baik, ini adalah tampilan dari hasil dari elegant foto ya yang kita tadi sudah lakukan. Nah, ini kita sudah lihat di sini sudah tampil ribuan titik di sini ya, dan ini foto-fotonya juga sudah tampil dengan jelas, namun belum terbentuk menjadi penggabungan dari sekian foto itu. Dan kita lihat di sini pertampalan ini seperti ini yang terjadi ya. Jadi tadi kan dalam settingan sebelum kita melakukan penerbangan drone,
kita membuat overlappingnya berapa. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi overlappingnya itu terlihat di sini. Ini di sini kan 2 foto. Ini juga beberapa foto nanti tergabung gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu proses berikutnya adalah proses build dance cloud. Nah, ini sama ya, kita klik workflow. Nah, ini build dance cloud ya. Apa itu build dance cloud? Jadi build dance cloud adalah kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan hingga jutaan titik. Dance cloud ini nantinya dapat diolah lebih lanjut untuk kita menghasilkan seperti DSM. DSM itu adalah Digital Surface Model atau Digital Terrain Model dan ortofoto gitu. Pada tahap ini sangat penting, jadi tidak boleh dilewati, karena pada tahap inilah yang menentukan untuk proses seperti tadi, untuk membuat DSM, untuk membuat TTM, dan untuk membuat ortofoto. Oke, kita langsung saja, kita klik Build Dance Cloud ya. Nanti terlihat seperti ini ya Bapak Ibu, muncul jendela Build Dance Cloud-nya. Nah, kemudian pada quality seperti biasa ya, kita supaya lebih cepat, kita pilih saja yang low. Yang low, maaf, tadi ke cancel ya. Maaf, ada error. Kita klik Build Dance Cloud, kemudian ini kita pilih low. Pilih low, kemudian kita coba klik Advance. Kita klik Advance. Nah, di Advance ini biarkan saja dia seperti ini ya. Ini defiltering itu adalah tindakan yang kita gunakan untuk titik tinggi yang dianggap sebagai noise gitu. Jadi di sini ini ada agresif, mild dan agresif, mild dan moderat. Nah, kita pilih saja yang agresif ya, atau kita bisa pilih yang mild. Artinya kalau mild itu digunakan untuk 3D model yang banyak detail dan kompleks biasanya. Nah, mungkin kita bisa pilih mild ya, silahkan boleh pilih mild, atau kita pilih saja yang sederhana ya supaya lebih cepat ya. Kita silakan Bapak Ibu bisa pilih mild atau ini. Kita pilih yang agresif ya, dalam latihan ini kita pilih yang agresif. Kemudian kita bisa pilih oke. Dia berproses kembali. Nah, ini dalam proses ini mungkin hampir sama ya, butuh waktu yang agak lama gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi proses ini kan berusaha untuk menyatukan titik-titik tadi itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah hasil akhir dari proses build dance cloud ya. Jadi tampilannya belum nampak karena kita masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Oke, untuk tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan proses build mesh ya. Baik, kita akan masuk ke build mesh. Kita lanjut dengan cara klik build mesh. Nanti akan muncul jendela build mesh seperti ini ya. Nah, di build mesh ini yang pertama adalah kita pilih di sini ya, surface tipenya. Kita pilih di sini. Di sini ada arbitrary dan ada high fill ya. Apa bedanya? Kalau arbitrary adalah untuk unsur bangunan, misalnya untuk patung, bangunan gitu. Nah, itu biasanya menggunakan arbitrary. Nah, kalau high fill ini biasanya untuk objek permukaan bumi, seperti untuk misalnya morfologi atau terrain ya, pegunungan dan sebagainya itu, maka kita gunakan high fill ya. Nah, karena yang foto yang kita punya ya, hasil drone kita adalah bangunan, maka kita memilih arbitrary. Nah, itu arbitrary ya. Kemudian untuk sort data ya, sort data ini kita di sini berikan pilihan ada sparse cloud dan dense cloud. Nah, kita pilih yang dense cloud ya, kita pilih yang dense cloud. Jadi kalau dense cloud itu padat gitu ya, artinya nanti lebih tajam dibandingkan dengan sparse cloud karena itu jarang gitu ya. Nah, itu kemudian advance ya, pada advance ini kita biarkan saja ya, include saja atau default saja seperti ini. Setelah itu kita pilih OK ya, dia berproses kembali ya. Ini mungkin sama ya, butuh waktu yang agak lama juga. Jadi nanti dalam mengolah foto udara ini Bapak Ibu butuh kesabaran yang tinggi gitu ya.
Oke, baik. Ini sudah selesai untuk proses dari build mesh ya. Seperti kita lihat bahwa seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini kita bisa matikan supaya foto yang di atas ini hilang gitu ya. Kita close saja. Nah, ini ya tampilan dari hasil akhir dari proses build mesh. Nah, ini masih belum terlihat nampak seperti bangunan yang sebenarnya ya. Namun, foto-foto tadi sudah tergabung dan membentuk bentukan-bentukan yang memang hampir mendekati dari gambar sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses berikutnya, yaitu build tekstur ya. Jadi build tekstur ini sebenarnya build tekstur ini adalah model fisik ya dari 3 dimensi dari kenampakan yang ada pada foto udara yang ada di sini gitu. Jadi untuk memperjelas gitu. Jadi ini kan masih tampilannya masih berbentuk kayak pohon, masih berbentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, build tekstur ini tujuannya adalah untuk memberikan tekstur 3 dimensi yang sebenarnya gitu. Oke ya, kita langsung saja klik tekstur. Kemudian kita pilih di sini, oke, kita pilih min intensity, tidak apa-apa. Kemudian ini generiknya, ini generik saja, ya, umum. Kemudian kita langsung klik OK. Jadi dia akan berproses. Dia akan membentuk penampakan yang mirip dengan sebenarnya nantinya ya. Oke, baik. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu sudah tampak seperti bangunan sebenarnya ya. Kita lihat di sini. Ini kenapa masih agak kasar? Karena memang fokus dari pengambilan gambar tadi adalah pada lapangan di lapangan sepak bola ini. Sehingga gambar-gambar di sebelahnya agak pecah ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita fokusnya pada pohon-pohon di sebelah ini, maka dia akan lebih detail dibandingkan dengan yang seperti ini. Kemudian dalam pengolahannya juga, tadi kan kita memilih yang low ya. Kenapa? Karena untuk kecepatan proses. Nanti Bapak Ibu silakan bisa mencoba untuk mengolah dengan model yang lebih high lagi ya, atau lebih kualitas tinggi. Baik, ini adalah proses dari tekstur seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa putar seperti ini ya. Ini tampilan dari hasil foto udara yang pemotretan yang tadi kita lakukan seperti ini. Oke, kemudian kita masuk pada tahap berikutnya ya, bagaimana untuk membuat data ini menjadi data DEM gitu ya, data DEM. Nah, data DEM ini ada dua macam ya Bapak Ibu. Ada data DSM, ada surface model, dan ada terrain. Nah, yang akan dihasilkan oleh proses ini itu adalah DEM dengan jenis DSM. Artinya dengan model surface model. Artinya dia akan memperhitungkan ketinggian pohon, ketinggian bangunan, dan sebagainya. Jadi tidak hanya ketinggian dari permukaan tanahnya saja. Baik, oke. Oke, untuk membuat DEM sederhana ya Bapak Ibu, kita tinggal klik workflow kembali. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita prosesnya hampir seluruhnya di workflow ini. Klik workflow, kemudian pilih DEM, build DEM maksudnya. Pilih build DEM. Oke, nah kemudian kita tentukan di sini sistem koordinatnya. Nah, ini kita coba include saja menggunakan koordinat WGS 84 atau 4326. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita diminta untuk save terlebih dahulu. Kita klik OK. Kita pilih save dengan pilih file, kemudian pilih save. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu tentukan tempat penyimpanan dari folder atau file latihan ini. Nah, saya simpan di tempat latihan drone for mapping ya. Saya beri nama dengan latihan. Kemudian saya beri dengan drone, ya, latihan drone 2021. 2021 seperti itu. Kemudian kita pilih save. Nah, dia akan tersave. Proses save ini ya tergantung kecepatan laptop juga ya, bisa lebih cepat atau juga bisa lebih
lambat gitu ya. Tetapi biasanya sih tidak terlalu lambat seperti proses-proses sebelumnya. Oke, sudah tersave seperti ini ya. Selanjutnya kita ulang proses build them tadi dengan cara klik workflow, kemudian pilih build them. Nah, dari build them ini sudah terpilih ya, otomatis Bapak Ibu, kita tinggal pilih OK saja. Pilih OK. Nah, dia akan memproses menjadi them gitu ya. Dengan model dengan jenis DSM. Nah, ini di mana hasilnya? Pengen lihat hasilnya? Kita klik di sini, Bapak Ibu, di tulisan Chang atau Chong ini ada tanda panah di sini, diklik saja. Nah, ini ada pilihan banyak di sini. Kita pilih yang dem, klik 2 kali dem. Nah, ini demnya, Bapak Ibu. Jadi ini dem yang tadi untuk kawasan sekitar UIN Jakarta ini ya. Jadi ini persis belakang dari Universitas Islam Negeri Syarif II Jakarta. Jadi ini untuk demnya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengembalikan ke model tadi? Ini namanya model. Ini ya, kita bisa pilih di sini. Kita bisa close saja yang ortonya, close. Nah, ini kita kembali ke yang dem tadi, yang model tadi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada proses yang mungkin ini disebut dengan proses orthomozaik ya. Artinya menggabungkan agar menjadi satu file yang kita bisa olah berikutnya ke software yang lain. Misalnya ke software Quantum GIS, ke software ArcGIS, dan sebagainya. Nah, kita lanjut pada proses build orthomozaik. Nah, kita klik build orthomozaik. Nah, ini koordinatnya sudah terpilih sesuai dengan saat kita memilih untuk merubah menjadi dem ya, gitu kan. Selanjutnya kita tentukan, kita klik OK. Ini klik OK. Kemudian dia nanti akan berproses ya, ortho facing image gitu. Nah, ini prosesnya mungkin agak butuh waktu ya. Oke, baik, sudah selesai seperti ini ya tampilannya. Nah, bagaimana untuk melihat hasil orthomozaik tadi? Nah, ini kita geser ya. Di sini, Ibu, kita bisa lihat ya bertambah satu lagi, yaitu orthomozaik. Ini kita bisa lihat dengan cara klik 2 kali pada orthomozaik, dan ini kita lihat di sini hasilnya orthomozaik seperti ini. Jadi, menggabungkan dari gambar-gambar yang cukup banyak tadi menjadi satu gambar yang memang merupakan pertampalan dari sekian puluh gambar yang sudah kita buat ya. Dan ini kita bisa zoom ya, bisa zoom. Ini tadi ya seperti saya sampaikan bahwa karena fokus dari pengambilan foto adalah pada lapangan sepak bola ini, sehingga kanan kiri ini agak jelek gitu. Jadi biasanya ya fokusnya yang akan lebih bagus ya. Seperti pohon-pohon ini, coba kita lihat. Ini dia sudah seperti bentuk yang sebenarnya gitu. Oke, nah orthomozaik ini bisa kita ekspor untuk kita save ke folder yang kita inginkan ya. Caranya adalah klik kanan pada orthomozaik ini, kemudian pilih export orthomozaik, dan kita tentukan mau menyimpannya dalam bentuk JPEG, Google KMZ, atau yang lain. Coba kita ekspor ke format JPEG ya. Kita klik export JPEG. Kita klik, kemudian kita pilih export saja, langsung export. Nah, nanti dia akan menuju pada mengarahkan pada tempat penyimpanannya di mana gitu ya. Misalnya saya simpan di tempat folder pelatihan drone, ini dengan nama mungkin foto UIN JKT ya. Kemudian foto udara, maksudnya gitu kan, foto udara UIN JKT. Kemudian kita pilih save. Nah, ini nanti dia akan tersave dengan format TIFF ya, atau JPEG, dan itu kita bisa olah di ArcGIS untuk kita, atau di Quantum GIS untuk kita lakukan layout ya, atau proses-proses lainnya, misalnya digitasi atau mengukur bangunan atau lain sebagainya gitu. Coba kita tunggu ya, ini sudah tersave di sana. Kita pastikan ya bahwa memang sudah tersave di dalam
folder yang kita tadi tuju. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada foto udara WinJKT. Berarti yang ini. Kita bisa buka. Ya, bisa buka dengan klik kanan. Kemudian sebenarnya ini bisa kita buka nanti saja sebenarnya, tapi kita buka ya dengan pilih open with, kemudian pilih Microsoft Office. Pilih Microsoft Office ya di sini. Kemudian kita lihat ya di sini hasilnya adalah seperti ini. Ini biasanya agak lama karena memang dia besar ukurannya ya. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Ini tadi foto kita yang sudah di-save dalam performatif ya. Ini sangat jelas gitu ya, sangat jelas. Kenapa? Karena dia punya resolusi yang cukup tajam. Kita coba lihat di sini. Nah, ini ya, kita coba perkecil lagi. Ini agak lama karena memang ukuran dari file ini cukup besar, Bapak Ibu. Karena kan dia memuat sekian puluh foto menjadi satu gitu ya, sehingga dia punya file yang cukup tinggi size-nya. Nah, ini kita bisa geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pohon-pohon terlihat dengan jelas ya. Oke. Ini mobil. Nah, makin ke sini ke pojok ini makin kecil. Kenapa? Karena mungkin foto yang ada cuma hanya satu gitu. Jadi ketika pengen jelas seperti ini butuh pertampalan beberapa foto ya. Oke. Baik, kita lanjut ke sini ya. Ini adalah hasil tadi. Jadi ini hasil akhir dari proses pengolahan foto udara sampai ortho mozaik ya. Sehingga nanti kita baru selanjutnya nanti akan melakukan beberapa pengukuran sederhana ya. Cukup sekian untuk video pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.